Selamat sore kawan-kawan sahabat Nur Durian dimanapun berada. Untuk menjaga bunga ya biar tidak rontok kawan-kawan atau mengurangi kerontokan. Tuh banyak sekali calon-calon tanda bunga ya. Nah kita harus menjaganya kawan-kawan. Kita harus memberi nutrisi dan menjaga kelembaban tanah. Contohnya ini kemarin sudah saya kasih NPK grower, saya kasih boron rutin 2 minggu sekali ya kawan-kawan ya. Dolomit juga sama asam humat kawan. Ini masih sisa putih-putih. Jadi pada intinya gini kawan-kawan ya, akan kami sedikit jelaskan. Biasanya kawan-kawan di saat pohon itu muncul bunga, nanti sampai buah itu besar, biasanya pohon akan sedikit stres kawan-kawan ya, dan daun tidak segar atau kurang sehat. Nah kawan-kawan, untuk menjaga biar daun tetap sehat, tetap subur, tetap hijau, kita harus memberi nutrisinya banyak imbang, yaitu saya kasih NPK grower kawan-kawan, untuk daun biar tetap sehat ya, hijau gitu ya, walaupun nanti membawa bunga. Jadi kita harus memberi nutrisi, jangan ditinggalkan untuk nutrisi biar daun tetap aman, karena untuk menjaga pohon biar tetap subur gitu ya, biar tetap subur dan sehat, dan buahnya pun juga jadi banyak. Makanya kita harus rutin rajin memberi nutrisi. Nah di saat untuk yang ini kawan-kawan ada bunga, terus banyak lagi bunga susulan gitu ya. Jadi biasanya itu bisa bertiga tahap kawan-kawan ya, 3 atau 2 tahap. Pertama buahnya sedikit, kedua banyak, ketiga sedikit. Nah biar pohon atau daun tetap sehat kawan-kawan, kita harus memberi nutrisi pada pohon ini, apa yang dibutuhkan untuk pohon ini supaya pohon tetap sehat, tetap daunnya subur, tidak stres gitu kawan-kawan ya. Makanya di semua itu dipelajari, dan silakan bisa gabung di channel Nur Durian untuk channel edukasi. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan bisa komentar di sini, insya Allah akan kami berbagi pengalaman. Ini kawan-kawan, setelah muncul bunga seperti ini ya, di saat muncul bunga seperti ini jangan dispray ya kawan-kawan ya. Nah ini kebanyakan banyak yang gagal dan bunga yang rontok. Di saat bunga mekar seperti ini kawan-kawan, ini jangan dispray. Ini mohon maaf, ini dengan cara saya ya, mungkin banyak yang lain, karena nanti pas mengganggu penyerbukan benang sari, biar bunga tidak rontok. Nah tapi kawan-kawan, di saat bunga itu masih bulat-bulat seperti ini kawan-kawan, nah bunga masih bulat-bulat seperti ini tetap saya rajin rutin spray seminggu sekali ya, karena banyak sekali calon-calon tanda bunga-bunga kawan-kawan ya. Ini tetap kami rutin spray seminggu sekali seperti ini kawan-kawan ya. Jadi spraynya saya pakai pertama insek, terus fungi kayak antrakol itu wajib ya. Terus bisa dikasih vitamin-vitamin atau pupuk daun juga gitu, untuk menjaga biar ini tidak jadi sarang semut ya, biar bunga bersih. Nah nanti kawan-kawan, setelah bunga, nah setelah bunga mekar otomatis kan menjadi putih ya. Setelah bunga mekar otomatis menjadi putih. Nah itu baru rutin spray kawan-kawan gitu ya. Setelah menjadi putih mungkin segini, ini mulai kita spray kawan-kawan, untuk menjaga lalat buah ya. Karena nanti lalat buah itu wes pokoknya
banyak yang rontok kawan-kawan kalau sudah terserang lalat buah ya. Jadi nanti rontoknya tuh biasanya pada pentil durian itu ada kayak ini kawan-kawan, kayak disuntik ada tanda hitam, itu pada berguguran rontok seperti itu ya, putih-putihnya. Nah itu juga rutin kita spray 1 minggu sekali. Tapi di saat mekar seperti ini jangan dispray gitu ya. Nah biar daun tetap subur seperti ini kawan-kawan. Oke ya, kita sebut dari luar sini biar kelihatan daunnya seperti apa. Nah kita harus memberi nutrisi penyeimbang. Nah ini daun tetap subur ya, tetap rimbun subur. Nah kebanyakan kawan-kawan pohon yang stres, nah ini harus kawan-kawan pelajari tenan ini. Biasanya membuahkan durian kawan-kawan itu pasti banyak pohon yang stres. Pohon mungkin daun agak rusak, ada yang menguning gitu ya. Nih contohnya punya saya, alhamdulillah nggak stres ya. Daun sehat, bahkan banyak sekali daunnya subur ya. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda layu-layu atau apa pada daun. Pada ini menggendong calon buah durian. Nah, insya Allah kawan-kawan kalau daun sehat, pohon sehat, ada buahnya, insya Allah buahnya pasti jadi. Banyak yang jadi ya. Tapi kalau pohon itu sudah stres kawan-kawan, kok nanti buahnya itu dijadikan banyak yang jadi buah, pohon lama-lama bisa mati. Nah ini kawan-kawan harus perlu dipelajari benar-benar ya, harus benar-benar perlu dipelajari kawan-kawan. Makanya saya setiap live itu selalu bilang kalau kita memberi nutrisi pada buah durian atau bunga durian, daunnya jangan ditinggalkan. Kita harus juga memberi nutrisi pada daun biar daun tetap sehat gitu ya. Nah kalau daun itu sudah nggak sehat, agak layu-layu kawan-kawan, itu pasti pohon itu kebanyakan muncul bunga. Nanti setelah menjadi buah, batang ini kawan-kawan, misalkan ini batang ini ada buahnya ya, 2, 3, 4, 5, pasti nanti batang akan kering gitu ya. Batang ini akan kering dan daunnya jelek menguning. Karena apa? Nutrisi semua terserap kepada buah. Nah makanya kawan-kawan juga harus diimbangi ya. Untuk pupuk buah sama pupuk daun kita beri nutrisi juga daunnya biar tetap sehat seperti ini ya, walaupun membawa buah, walaupun sedang berbunga. Karena di saat muncul bunga kawan-kawan itu biasanya di musim kemarau, dan pohon itu karena stres ya. Pohon itu karena stres, untuk pohon apapun kalau kekurangan air, pohon akan stres dan akan muncul bunga, itu di pohon apapun saja. Nah setelah muncul bunga, biar pohon itu tidak stres, bisa ditambah sedikit asam amino. Itu penting sekali kawan-kawan. Biar pohon itu tidak layu, kita kasih asam amino. Nah, karena punya saya kemarin sudah tak kasih asam amino ya, makanya cuma tak kasih NPK grower sama boron. Itu saja kawan-kawan, simpel sebenarnya ya, simpel sekali. Jadi untuk boron sama NPK, dan NPK-nya itu untuk mensuplai biar daun tetap sehat, tetap hijau, tetap aman. Walaupun nanti membawa buah kawan-kawan, cabang itu nggak akan kering gitu ya. Begitu. Makanya simak video saya terus kawan-kawan. Kita tunggu update selanjutnya. Dan jika kawan-kawan ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan, silakan untuk berkomentar di sini ya. Ini pohon ini yang belum lama saya bikin video ya kawan-kawan ya, mungkin 1 bulan yang lalu. Ini saya kasih pupuk buah, dan ini hasilnya sekarang bunganya banyak sekali, bahkan di setiap cabang itu ada bunga. Tapi yang kelihatan besar cuman itu bunganya, yang lainnya lagi tanda-tanda bunga semua gitu ya. Ini yang kelihatan, ini banyak bunga susulan kawan-kawan. Nah yang pengen belajar silakan di sini, intinya sama-sama belajar ya kawan-kawan ya. Di sini sih sama-sama belajar mungkin cara pemupukan, cara perawatan. Insya Allah channel ini komplit bosku. Intinya berbagi pengalaman, apa yang pernah kami lakukan itulah yang kami bagikan. Begitu kawan-kawan.
Silakan, mungkin kalau ada yang komentar mau bertanya bisa komentar di sini, bosku-bosku. Jadi, dan ini juga perlu kawan-kawan, di saat muncul bunga seperti itu kita harus menjaga kelembapan tanah, airnya harus tercukupi juga gitu ya, tapi jangan terlalu lembab-lembab. Nah, makanya kita kasih dolomit kemarin, asam humat dolomit. Ini sudah tak taburkan di sini kawan-kawan ya, biar pohon tetap sehat, terus buahnya pun juga manis. Ini seperti ini, daun tetap sehat ya, walaupun banyak bunga. Kebanyakan kan yang muncul bunga kan pasti pohon itu agak stres kawan-kawan, daun agak layu-layu, menguning gitu ya. Dan pada pohon saya alhamdulillah semuanya saya buktikan terjaga aman, daun aman, pohon aman. Walaupun awalnya kami streskan, ini awalnya kami streskan kawan-kawan. Ini enggak saya siram 3 minggu loh, enggak main-main ini ya. Ini enggak saya siram 3 minggu pas saat membuahkan. Otomatis kan pohon agak stres. Nah, baru kita kasih pupuk buah. Nah, setelah muncul bunga, kita harus kembalikan lagi stresnya. Rutin kocor asam amino gitu ya. Terus NPK grower dan boron untuk daun biar tetap hijau pekat dan tebal-tebal dan sehat. Begitu ya kawan-kawan. Inilah cara saya. Semoga bermanfaat apa yang kami bagikan. Dan jika yang belum paham kawan-kawan bisa berkomentar. Dan kawan-kawan mungkin yang pengen berkebun, di sini ada yang jumbo, ini yang pernah berbunga kawan-kawan. Di sini banyak sekali bibitnya. Kawan-kawan bisa datang ke lokasi pembibitan kami yang beralamat di Salaman, Magelang, Jawa Tengah, atau Sherlocknya Nur Durian. Begitu kawan-kawan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.